kita melanjutkan ke pos 4 ya, Be? Ya. Nah, dari pos 4 itu kita mau menuju puncak. Nah, pas menuju puncak itu kita tidak menemukan titik jalan menuju puncak. Kenapa itu, Bang? Nggak tahu, soalnya kita udah nyari-nyari jalan tuh, jalan buntu terus, jurang gitu, kayak disesatin itu sama setan keder lah kayaknya. Setan keder. Iya. Oh, itu selama perjalanan kita nggak ketemu puncak gitu maksudnya? Enggak. Itu selama berapa jam? 4 jam. Wih, 4 jam udah. 4 jam. Oke, kembali lagi bersama gua Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini kita kedatangan narasumber yang dari Pandeglang yang bernama Bagus dan Indra. Oke, kita kenalan saja langsung. Bang, Oke, siap. salam kenal. Kali ini beliau ingin menceritakan tentang Gunung Aspan. Aspan. Ya, apa? Iya, Gunung Aspan. Aspan. Iya, Aspan. Ya, katanya selama beliau mendaki, katanya sering mengalami hal-hal yang mistis. Gak usah banyak lama lah, langsung aja kita telusuri ceritanya. Oke, Bang, Ya. itu awal ceritanya kayak gimana sih, Bang? Kan awalnya mau muncak nih. Iya, siap. Nah, kan udah muncak. Ya. Nah, udah muncak sih pas mau jalan mau ke puncak. Namanya Gunung Aspan. Iya. Itu tuh kebetulan kita itu treknya malam. Nah, udah gitu tuh di jalan itu kayak ada firasat nggak enak lah. Rasa nggak enak. Ya, tadinya nggak mau dilanjutin tuh, udah stop, nanti aja kita lanjut besok. Di situ tuh kawan-kawan sekalian memaksain aja, nggak memaksain lah pokoknya mah ya. Iya. Lanjut katanya, nggak usah takut. Seberhubungan kita laki-laki kan nggak kenal rasa takut. Ya udah ayo nantangin gitu, ya udah gas lah. Kayak malam tuh kebetulan di posisi itu jam 11 malam. Iya. Nah, udah jam 11 malam kita ke sono lah, ke gunungnya. Itu tuh kayak gimana ya, pas awal juga udah biasa gak enak. Kayak merinding lah pas awal-awal sono juga kan. Udah nyampe di pos 1 apa di pos 2 gitu kalau nggak salah, tuh kayak ngeliat hewan, kayak hewan manuk di atas. Iya. Wah, saya kaget dong. Kata saya, apa ini? Saya samperin lah, ternyata bukan apa-apa. Tapi di situ saya kayak takut aja gitu. Apa, kata saya. Nah, di posisi itu temen saya yang tahu betul, kayaknya dia melihat sosok mistis itu. Iya, jadi pas di pos 1 itu ya, Iya betul. kita itu emang udah ada firasat gak enak, Iya. tapi tetap maksain gitu. Maksain. Iya, maksain naik gitu. Mungkin karena tanggung meren ya. Iya, ada tanggung gitu. Iya. Tanggung mau naik kan udah capek gitu. Nah, pas mau ke pos 2 itu baru mau jalan, saya itu melihat sosok bayangan putih gitu lewat. Bayangan putih. Iya, di aspos gitu lewat. Itu posisi bayangan lewat itu dari atas apa dari bawah gitu, Mas? Dari belakang apa dari depan? Dari belakang, soalnya Oh, saya kan dari paling belakang tuh. Jadi saya yang persis ngelihat jelas. Nah, di situ itu kayak ada manuk. Anu, Kayak manuknya itu bukan sembarang manuk ya, kayak bisnis gitu gue ibu. Manuk gagak. Iya, kayak manuk gagak gitu. Kata saya, ini feeling udah nggak enak lah.
pokoknya udah kekeh lah, pengen balik aja, udah nggak kuat banget ini. Oh, Udah gitu udah naik ke atas, kayak ada bunyi gini, nenek-nenek ngik 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 gitu, kayak itu suara nenek. kayak nenek-nenek. Kelompok. Ya, pas saya lihat ternyata nggak ada siapa-siapa, Dari siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa, ngik ngik gitu ya. Tapi ente nyawa di mana mendetan ini nenek? Kedengar sama saya, dan itu saya nanya ke teman-teman saya juga, ngadenge enggak itu maksudnya gitu ya, saya mah. Nah, saya itu di situ nggak dengeng. Iya. Oh berarti nggak semuanya ngedengar. Nggak, cuman Ada beberapa kawan Ya, kita juga beberapa. yang nggak ngedenge ngik-ngik gitu. Ya. Tapi unik juga ya. Terus itu gimana? Terus selanjutnya kita carilah suara itu dan hasilnya nihil. Tidak menghasilkan ya. Menghasilkan. Dan selanjutnya kita lanjut lah, lumayan tinggi lah gitu ya. Iya. udah mau pos 3. Tiga itu ada pendaki juga yang naik ke sono di pos itu. Mereka itu kayak apa ya? Kayak kita itu melihatnya ada rasa takut, ketakutan, ada sama menggigil, mungkin karena dingin apa takut. Tapi menurut firasat saya sih dia itu ini ketakutan, beda kelihatannya sama hawa dingin sama itu tuh beda, rasa takut. Beda gitu auranya. Dia beda, ketakutan lah pokoknya. Terus setelah itu orang itu ditolongin apa gimana? Kebetulan nggak saya tolongin. Kita kira dia bakal nolongin ya, ternyata. Nggak ditolongin. Terus gimana kelanjutannya? Lanjutannya cuman ditanya doang sama kawan-kawan kita sekalian, Iya. kenapa mas? Dia jawabnya nggak apa-apa, dengan nada seperti kakek-kakek padahal masih muda. Kayak bunyi kakek-kakek aja sih, suara kakek-kakek kayak gimana, padahal dia di pos itu masih muda. Dan itu sangatlah mistis menurut saya. Menurut ente dia manusia apa bukan? Menurut saya sih manusia setengah tuyul. Tapi Iya, mistis, agak konyol emang. Ya rada konyol juga ya. Iya. saya dibawa enjoy lah Iya. mendaki, soalnya kalau dibawa takut itu Makin menjadi. Iya. jadi Emang sih benar kalau misalnya kita takut gitu ya bakal dijadi-jadiin gitu, ya. bakal setan makin jadi-jadi lah kita. Nah, di posisi pendaki itu saya bawa sound, Bosan. Ya. kayak saya nyetel lagu DJ dengan maksud saya nyetel lagu DJ buat apa? Buat setan yang goyang. Pokoknya bawa sound lah buat nggak ada rasa takut gitu, kawan-kawan sekalian. Buat menghibur doang Buat gitu ya. menghibur. Nah, di situ tuh ada satu kawan saya yang benar-benar sepertinya tidak bisa dilanjutkan lagi untuk mendaki gitu, karena dengan alasan kaki dia itu tiba-tiba nggak bisa jalan. Kram. Ya, nggak bisa jalan ya. Iya. Ente tahu apa Cisu Lima tuh? Aneh posisi kan lagi di belakang tuh nih. Ya, jadi posisinya itu kan malam ya. Iya. Cuaca nggak mendukung, udah mau hujan juga, jadi hawanya itu dingin sekali. Jadi mungkin itu kedinginan, sedikit hipotermia, dan kakinya terkilir. Oh. Jadilah kram. Nah, habis kejadian itu apakah dilanjutkan lagi apa gimana? Kita istirahat dulu sebentar. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu kita supaya inilah. Supaya situasi Iya, jadi supaya enak. situasi ini. Terus Setelah itu kita lanjutin lagi. lanjutin lagi. Iya. Itu pukul berapa? Jam berapa itu? Posisi di waktu itu jam 1 jam 2 ya. Ya, jadi satu. Jam 1 2 malam. Iya. Ups.
Ini pendaki yang sangat ekstrim guys. Ya. Kebetulan saya pendaki nomor 1 di Banten. Yang paling ganteng lah. Ini Mas Panji harus lihat ini karena Mas Panji itu Panji apa ini? Panji Gumilang. Bukan. Oh, Panji apa Prawira Negara. Oh, iya. Karena Panji ini juga pendaki gunung nomor 1 nih di Bogor katanya. Yang paling jelek. Enggak juga Gus. Aduh. Ya, terus kita lanjut aja ceritanya. Ya. Nah, setelah itu kawan kita udah bisa melanjutkan lah dengan kondisi seperti tidak memungkinkan, memaksakan aja, ya pelan-pelan jalan. Nah, di situ kita menemukan ada satu kejanggalan lagi. Tiba-tiba sound mati. Sound mati. Oh, jadi sound itu selama perjalanan itu sound nyala? Nyala. Oh, Sebenarnya kita Itu menghibur menurut diri. saya janggal. Kenapa bisa mati? Iya. Pas Karena- saya karena- nyalain lagi, kan nyalainnya Bluetooth nol. Pas saya nyalain lagi nggak bisa. Janggal. Saya pencet nggak bisa. Ternyata lobet. saya kira digangguin oleh Di sesuatu. situ kita bingung mau mencari colokan, nggak ada, dan tidak bawa power bank juga. Iya, betul juga nggak ada, soalnya di gunung kan ya. Iya. Nggak ada sih. Terus gimana lagi itu Bang? Kita melanjutkan ke pos 4 ya, Be. Ya, Nah, dari pos 4 itu kita mau menuju puncak. Nah, pas menuju puncak itu kita tidak menemukan titik jalan menuju puncak. Kenapa itu Bang? Atau soalnya kita udah nyari-nyari jalan tuh jalan buntu terus, Oh. jurang gitu, kayak disesatin itu sama setan keder lah kayaknya. Setan keder. Iya. Oh, itu selama perjalanan kita nggak ketemu puncak gitu maksudnya? Enggak. Itu sama berapa jam? Berapa jam sih? Dan 4 sejam. jam. Wih, 4 jam udah. 4 jam ya? 4 jam. berarti sekitar sampai jam pagi ya? Iya, Hmm. sampai pagi itu baru kita menemukan ini. Nah, Di jalan itu kita kan bikin tanda X untuk inilah supaya nggak lupa jalannya. Udah gitu ke tempat itu lagi ya kita tandai X itu tadi. Ini adalah hal-hal yang mistis ya, sampai-sampai disesatkan jalannya juga. Wih, Ya makanya saya kaget lah pokoknya itu kebetulan. terus hal-hal ada lagi kan yang mistis? Untuk mistis apa, soalnya di gunung itu banyak hal mistis yang saya alami ya, Ya. selama saya muncak. Satu kali muncak itu tuh menurut saya itu janggal itu karena kita itu tujuan tiba-tiba hilang. Ya, kawan kita satu. Iya, kawan kita satu hilang, belum ditemukan. Di jam berapa itu? Kawan kita hilang. jam 3 malam. Jam 3 malam. Udah mau subuh berarti ya? Iya. Kita cari-cari itu selama 2 jam itu ya. Ketemu dia sedang istirahat. Sudah kelelahan, itu udah lemas sekali badannya. Oh, jadi itu ketinggalan. Ketinggalan dia manggil-manggil nggak kedengar. Karena dia suaranya juga udah mengecil karena kecapean, kedinginan. Tapi alhamdulillah untungnya masih ketemu. Alhamdulillah ketemu. Kita coba cari-cari terus balik lagi gitu. Karena di posisi itu dia itu kayak ada gitu. Iya, kayak ada dia. Padahal dia di posisi nggak ada. Iya. Jadi kayak ada yang ini ya, mengganggu banget ini. Soalnya dari awal perjalanan sampai ke puncak itu banyak hal yang janggal. Hal yang apa sih yang menakutkan gitu? Ketemu apa gitu yang paling serem? Pocong mumun.
Pocong Mumun. Ya kita ketemu pocong mumun gitu. Sebenarnya masih abad-abad kayak itu tuh benar pocong apa bukan, tapi kelihatannya putih-putih gitu. Soalnya yang gue tahu itu kayaknya pocong Hmm. panjang gitu, pocong apa gitu ya, duloh yang pertama kali di Nusantara. Terus sekarang ada lagi pocong Mumun. Pocong mumun ada. Itu terkenal di daerah Pandeglang. Iya. Pandeglang di bioskopnya dia ada namanya pocong mumun. Pocong Mumun tuh kayak gimana sih maksudnya? Pocong mumun itu pocong, cuman lebih ke bahasa aja, mungkin bahasa di masyarakat tuh berbeda-beda. Oh, bahasa istiadatnya mereka. Nah, bahasa daerahnya lah. Kalau di kampung saya disebutnya itu pocong mumun. Dia lebih serem dari pocong yang sebelumnya apa? Lebih serem. Oh, lebih serem. Ya. Bisa Tubuhnya panjang apa biasa aja? Bengkok, tuh aja bengkok. Iya bengkok. Ada iya. kan susah nggak gerak-gerak. Oh, Jadi bengkok ya. Soalnya pocong itu perempuan. Iya. oh perempuan. Ada cowok juga. Enggak, ada perempuan doang pocong mumun itu. Oh iya Mumun. Iya. Kalau Maman kan cowok ya. Kukira pocong cuman perempuan doang. Cowok juga ada. Nah, itu pas lu ketemu pocong Mumun itu kayak gimana? Awalnya sih kaget. Awalnya kaget. Dikira saya itu di HP doang, di video-video doang pocong mumun itu. Ternyata di dunia nyata juga ternyata ada. Dan di situ saya nggak expect aja bisa ada momen langka ketemu pocong mumun Itu kayaknya kita diganggu itu karena sama pocong mamat. iya kesatnya kita itu sompral. Jadi ya sompral gitu kitanya. Iya. Emang dari awal itu sompral. Jadi wajar lah kayaknya diganggu. Dari Emang awal. kayak kayaknya mah kita nggak menghargai. Iya kayaknya nggak ngerti. Emang kan banyak pepatah kalau kita datang ke tempat orang lain itu kita harus saling menghargai gitu ya. Mungkin itu meren ya yang apa namanya yang bikin jurik-jurik jadi ini terganggu lah gitu. Terus selanjutnya gimana itu? Selanjutnya kami sampailah ke tujuan dengan sehat. Lihatlah kawan-kawan kita sekalian juga. Lumayan juga ya. Lumayan. Sampai dari puncak. Sudah sampai di puncak, kami di situ bikin panggang-panggangan lah buat makan bersama kawan-kawan sekalian. Nah pas kita makan itu juga kita seperti ganggu. Seperti ganggu lah. Iya kayak ada yang ngeliatin gitu. Kayaknya pengen makan juga itu lapar. Itu jurik apa itu? Jurik kayaknya. Jurik lapar. Soalnya kita makannya juga nggak apa ibaratnya itu nggak makan gitu. Kita nggak nawarin lah. Oh iya. Jadi gitu kayaknya kita diliatin, dipantau gitu. Nah kayaknya makan. Ngasih-ngasih. Tapi itu di situ kalian ngecamp apa enggak? Camp, Oke. camp. Kami bersama kawan-kawan lah. Camp udah gitu makan-makan dan sudah itu tidur berapa jam sih sampai jam 6 untuk mengejar summit. Iya. Alhamdulillah 2 jam. sampai pada tujuan. Nah di posisi itu kami pulang ke base camp ya, nyantai sejenak. Kita memutuskan untuk turun itu di trek malam lagi. Itu lagi. Iya. Iya. Wah sungguh. Kita jadi nyampe sore ya. Iya. Pada besar ya nyalinya. Terus gimana gitu? Sebenarnya tujuan kami muncak itu bukan untuk kesenangan sih, lebih ke Uji nyali ini mah. ujinya. Iya. Sudah dari awalnya juga sudah kelihatan ini mah. Jarang soalnya orang yang manjat malam-malam itu. Berbeda dengan kali ini. Terus Soalnya saya itu
orang yang bisa dibilang terlalu gegabah. Dan ada satu pendaki papasan ya, Iya, pas-pasan. pas-pasan ketemu, dia bilang gini, Mas hati-hati. Di situ kita tanya hati-hati kenapa. Nah di situ tuh kayak dia bilang hati-hati aja, kita udah ada bahan ya. Kan posisi kita mau turun. Hati-hati. Nah kami memutuskan untuk tetap memaksakan turun di jam segitu, dan kita menemukan ada satu kejanggalan lagi. Kita disesatin lagi turun, tapi kita nggak nyampe. Dan kita di situ memutuskan untuk istirahat sejenak karena kawan-kawan kita sekalian kan udah pada lemas. Dan kami memutuskan untuk lanjut memaksakan keadaan yang ada seperti ini kan, yang tidak memungkinkan untuk kawan-kawan sekalian melanjutkan ya pasti ada aja dalam benak aja, ada aja tiba-tiba pingsan lah apa ya, di situ enggak expect aja kawan-kawan karena memaksakan. Dan saya sudah wanti-wanti itu jangan dilanjutkan karena pasti ada benarnya. Oh, itu benar terjadi. Benar terjadi. Itu pingsan, dan itu pingsannya lumayan lama, menghambat juga bagi kami. Lanjut kemana? Terus di situ kami melihat teman kita itu yang lagi pingsan itu lama. Kita gotong dia. Kita apa sih di punggung itu? Tanduk. Tanduran. Ganti-gantian lah. Tanduk udah gitu. Kita ketemu apa sih kata kita mah yang pemandu jalan itu namanya? Pemandu jalan. Wah, jadi ada tim penyelamat. Iya, tim penyelamat. Pingsan. Itu untuk menyelamatkan kita. Kira kita sampai tujuan dengan sehat walafiat. Tapi untungnya nggak ada yang ketinggalan kan, maksudnya Nggak ada. selamat semua kan. Alhamdulillah. Nah, habis itu kalian ada penyesalan atau gimana gitu? Ada penyesalan banget sih, karena memaksakan di tempat itu. Hal yang nggak seharusnya dilakukan malah dilakukan. Ya mungkin terlalu banyak kegangguan berarti kita Iya. sehingga kan. Mungkin dari situ ada lagi nggak sih yang kayak misal kita pingin naik gunung lagi apa tidak mau gitu? Ada. Kita masih mau naik gunung lagi sih. Jadi nggak ada penyesalan gitu ya? Nggak ada. Kita itu buat pembelajaran aja sih. Siap. Ya emang bakal jadi pelajaran bagi kita ya kayak gitu. Ya mungkin manfaatnya itu jangan sampai kita mengganggu dari tempat yang bukan kawasan kita. Iya. Lagi itu tempat orang lain, kita harus menghargai. Ya. Oke, terima kasih Bang Bagus sama Bang Indra Iya, untuk ceritanya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Iya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke.